Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rani Wahyunung Tias, SPD, dari SD Negeri 2 Gerduren, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan peran. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi counter restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan 5. Guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan siswa. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ada tiga. Satu, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Dan tiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. 1. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang bersifat pada murid dan menuntun. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru juga harus memiliki peran dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah aman dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pemahaman. Saya telah memahami konsep isi modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Lalu, ada hal menarik.
Hal menarik, adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental emosional dan perubahan sikap murid. Tentang perubahan, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani murid kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Lalu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas atau sekolah Anda? Berdasarkan pengalaman saya, menangani siswa yang tidak mengerjakan PR, lalu menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa senang dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani persoalan murid dan menjadikan murid belajar dari kesalahan yang diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif setelah melakukan pendampingan segitiga restitusi. Dan yang harus saya perbaiki adalah saya harus memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Lalu, setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pemantau, dan membuat rasa bersalah. Pada saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman kepada siswa bila berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu senang dan menyadari pentingnya komunikasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekannya, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah melakukan kolaborasi dengan wali murid, agar budaya positif tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan rumah, agar menjadi kebiasaan dimanapun berada. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.